Halo anak-anak Miss Widi, gimana kabar kalian? Selamat datang di kelas IPS. Tentunya masih bersama dengan Miss Widi ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu, tetap di tema 3 dengan subtema pemerataan pembangunan dengan melanjutkan tujuan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu part 2. Yaitu pemerataan pembangunan, di mana kita akan membahas tentang lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, kita akan bahas yang pertama, lembaga keuangan bank ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Di mana di sini ada asas, fungsi, dan tujuan bank itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, di mana fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Oke, kita lanjutkan yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu ada 4. Yang pertama, bank sentral yang kita kenal dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembangunan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dan yang keempat ya, bank syariah. Bank syariah melaksanakan kegiatan perbankan berupa menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam. Di mana di sini tujuan bank sentral itu sendiri yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Yang kedua, mengatur dan menjalankan kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dan di sini Miss Widi akan memberikan wawasan tambahan kepada anak Miss Widi, yaitu di dunia perbankan itu kita ada mengenal istilah kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengandalkan jumlah uang ya, atau untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian ya. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kemudian ya, anak-anak Miss Widi juga harus tahu nih kebijakan makroprudensial itu apa. Nah, kebijakan makroprudensial adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi resiko sistematik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan atau disingkat dengan SSK, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Nah, itu dia. Nah, di sini kita akan melanjutkan
jenis-jenis bank umum. Nah, tadi kalau kita bahas tentang bank sentral, sekarang bank umum nih. Nah, di sini bank umum, jenis-jenis bank umum itu yang pertama bank umum milik pemerintah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah pastinya. Contohnya seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Kemudian bank pembangunan daerah, yaitu bank milik pemerintah daerah. Contohnya Bank DKI, Bank Nagari, Bank BJB, dan Bank Sumut. Nah, kemudian yang ketiga adalah bank umum swasta milik nasional, yaitu dimiliki oleh negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Contohnya Bank Muamalat, BCA, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega, Bank Bumi Putra. Dan yang keempat yaitu bank umum swasta asing, yaitu bank umum yang merupakan perwakilan dari bank induk negara asalnya. Contohnya Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, ya, dan lain-lain. Dan yang kelima, bank umum campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia. Contohnya Bank Danamon, Bank Cimniaga. Nah, itu dia. Kemudian, jenis-jenis bank syariah. Untuk jenis-jenis bank syariah sendiri itu ada dua. Yang pertama, bank syariah umum, yaitu bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perekonomian rakyat BPR syariah, yaitu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Nah, di sini anak-anak Miss Widi harus tahu produk perbankan. Jadi, produk perbankan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk kredit pasif dan produk kredit aktif. Kalau untuk produk kredit pasif, yaitu aliran dana yang masuk dari masyarakat. Sedangkan produk produk kredit aktif, yaitu aliran dana yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Ya. Nah, di mana kalian harus tahu yang termasuk ke dalam produk kredit pasif itu apa? Ya, di sini ada giro, ya. Di mana giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah, pembayaran lain atau pemindah bukuan. Dan yang kedua yaitu deposito. Nah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan nasabah penyimpan. Dan yang ketiga itu ada tabungan. Nah, tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro atau alat yang dipersamakan. Itu dia yang termasuk ke dalam produk kredit pasif. Nah, bagaimana dengan produk kredit aktif ya? Yang termasuk produk kredit aktif yaitu kredit ya, yaitu menyediakan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan yang kedua, surat berharga. Nah, surat berharga itu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatif yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Oke, di sini Miss Widi berikan ya wawasan tambahan ya, yaitu istilah-istilah dalam perbankan. Yaitu kalian harus tahu, uang giral. Uang giral itu adalah uang berbentuk saldo yang diterbitkan oleh bank untuk transaksi rekening koran. Kemudian ada cek. Cek merupakan perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuknya. Yang kedua, bilet giro atau BG merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, di mana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai tetapi harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan. Dan anak Miss Widi juga harus tahu wesel ya. Wesel adalah janji tertulis tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dari satu pihak ke pihak lain.
kemudian ada saham, dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dan ada obligasi. Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Nah, itu dia ya wawasan tambahan yang Miss Widi berikan. Dan di sini ada manfaat bank ya. Yang pertama, menyediakan jasa bidang keuangan kepada masyarakat atau nasabah. Yang kedua, memperlancar program pemerintahan. Nah, itu dia materi kita tentang lembaga keuangan bank. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lembaga keuangan bukan bank ya. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB merupakan sebuah badan selain bank yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga yang menyalurkan untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, apa-apa saja yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bank, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. Koperasi menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan atau ke pihak anggota maupun bukan anggota, di mana tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan di sini ada dana pensiun. Nah, yang kedua ya, dana pensiun adalah badan hukum yang pengelolaan dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan di hari tua. Manfaat pensiun ini dapat dibedakan atas manfaat pensiun normal, pensiun dipercepat, dan manfaat pensiun disabilitas. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan dalam kurung cacat sebelum usia pensiun. Dan yang ketiga adalah perusahaan asuransi. Nah, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kerusakan, kerugian, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan adalah badan usaha melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal lembaga. Lembaga pembiayaan itu terbagi menjadi dua, yaitu lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Kemudian ada leasing ya, sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dan yang kelima adalah pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, rek issue, waren, dan reksadana. Oke, Miss Widi berikan ya informasi tambahan ya atau wawasan tambahan. Rek issue adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara menawarkan saham baru kepada para pemegang saham yang sudah ada berdasarkan proporsi kepemilikan mereka. Yang kedua, waren ya merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham. Yang ketiga, yaitu ada reksadana. Adalah wadah untuk penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, yang keenam, lembaga keuangan bukan bank. Yang keenam itu adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro. Di mana tujuan lembaga keuangan mikro itu yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau yang berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, yang terakhir adalah lembaga jasa keuangan khusus. Ya, lembaga jasa keuangan khusus meliputi beberapa lembaga atau perusahaan dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi khusus yang berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, ada Pegadaian, yaitu badan usaha memberikan pinjaman kepada orang perorangan yang besarnya sesuai dengan pembiayaan ekspor sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan. Kemudian ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, ya, yaitu badan usaha pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Nah, tadi manfaat lembaga keuangan bank itu ada, pastinya lembaga keuangan bukan bank juga ada manfaatnya. Oke, yang pertama, manfaat lembaga keuangan bukan bank itu mempermudah masyarakat untuk memperoleh pinjaman. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari praktik pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, membantu meringankan beban masyarakat terhadap suatu musibah atau kejadian yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, memberi jaminan di hari tua. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat anak-anak Miss Widi dan sampai jumpa di video kita berikutnya. See you, bye-bye.